begini sambutan salamannya, nampaknya jamaah ini masih ngantuk, sama seperti saya. Saya baru bangun tidur. Kalau kalian ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Jangan ibu. Boleh diulangi lagi salaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وجعل كل شيء وضرى الرحمن على العرش استوى والصلاة والسلام على المبعوث في القرى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besti-besti yang ada di sini. Masya-Allah, bestinya lebih banyak daripada bapak-bapaknya. Mengapa? Karena memang mereka yaitu adalah ahli surga. Amin ya rabbal. Besti-besti, tengok saya ni. Ketawalah. Pagi-pagi enggak ketawa. Lalu kemudian bapak-bapak yang terhormat, Masya Allah, bisa dihitung dengan jari. Tapi inilah, yaitu adalah laki-laki yang soleh insya Allah. Amin ya rabbal. Lalu kepada yang terhormat, yaitu adalah ketua DKM Masjid Suciati, yang membawa saya ke sini, yang Masya Allah luar biasa, ngasih saya banyak fasilitas. Di antaranya tidurlah di sini Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Nama ketua DKM masjid ini yaitu adalah Al-Ustaz Muhammad In'am. Beliau masih muda, seusia saya, 27. Tapi beliau ini suka sembunyi-sembunyi. Enggak tahu kenapa. Di mana beliau? Duduk di belakang. Beliau hafal Quran sekaligus menjadi guru sekaligus ketua DKM masjid. Masya Allah. Dan cita-citanya beliau ingin menjadi seorang yang punya bisnis pribadi. Mudah-mudahan insya-Allah bisa punya bisnis pribadi, tanah pribadi, mobil pribadi, rumah pribadi, istri pribadi. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian MC kita, Masya Allah tabarakallah. Saya lupa dengan nama abang. Arti sama mukanya seperti Ustaz Salim Afillah. Entah karena beliau pakai pecinya atau karena memang ganteng seperti Ustaz Salim. Masya Allah tabarakallah. Lalu kemudian di sini banyak imam-imam muda. Satu-satu masjid yang pernah saya datangi, yaitu adalah imam-imamnya masih muda, seusia saya semua. Saya ini masih muda ibu. Jangan disangka saya ini sudah om-om. Walaupun saya ini sudah brewoan, masih om-om. Masih muda, masih cute, masih imut, masih ganteng, masih berlaku. Mudah-mudahan insya Allah sehat selalu. Doakanlah saya sehingga insya Allah nanti di bulan Februari, kalau bahasa Indonesia, Februari, insya Allah saya akan wisuda S2. Setelah itu, setelah selesai S2, insya Allah saya ada rencana untuk belajar 2 bahasa lagi. Pertama bahasa Inggris. Yang kedua bahasa Jawa. Wani piro mas? Sehingga ditanyain, nang di bang? Kak iso dek. Masya Allah. Lalu kemudian saya mengucapkan jazakumullah khairal jaza kepada yang hadir, alhamdulillah, dan kepada anaknya Ibu Suciati. Mudah-mudahan insya Allah sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, dan insya Allah bisnisnya makin sukses. Amin ya rabbal alamin. Karena hari ini pengajian judulnya yaitu adalah tanda-tanda yang beruntung. Masya Allah. Sebenarnya judul ini berat bagi saya. Lalu saya cari hadisnya, cari ayatnya, tidak dapat sama sekali. Akhirnya saya itu istisyarah
Akhirnya saya itu berdialog sama beberapa ustadz. Ini gimana, alhamdulillah. Dapat ilmu dari sana dan insya Allah saya akan menyampaikan ke sini. Rasanya duduk di sini guys, itu seperti pengantin baru. Nah, ada dua ini, satu, dua. Lalu ada ini tertulis nama saya apa? Oh. Seperti pengantin baru. Semua orang menengok saya kayak gini. Grogi saya di sini, Bang. Biasanya kalau ceramah di tempat biasa, saya duduk di bawah. Kalau duduk di atas itu kalau disuruh sama mereka. Saya tidak mau duduk di atas. Saya maunya duduk di bawah. Mengapa? Ya, supaya belajar rendah hati juga. Intinya kita langsung masuk ke pengajian. Pengajian kita, judul kita yaitu adalah tanda-tanda yang beruntung. Nah, yang beruntung di dunia ini yaitu adalah 3 orang. Kira-kira menurut kakak siapa aja? Siapa Iki? Ayo. Gerakkanlah mulutnya. Ayo. Bapak, yang beruntung di dunia ini menurut bapak siapa? Hah? Lahir sebagai Muslim. Terus? Apa lagi? Piro? Jawab. Tidak ada. Yang pertama, al-mahdzuzuna thalatha. Yang beruntung di dalam kehidupan ini yaitu adalah 3. Yang pertama, man taraka dunya qabla an tatrukahu. Yang kedua, man barra walidayhi qabla an yufariqahu. Yang ketiga, man arda khaliqahu qabla an yalqah. Yang pertama, man taraka dunya qabla an tutrukahu. Yang bisa melepaskan dunia ini sebelum dunia melepaskan dia, sebelum dia meninggal. Apa artinya di situ? Yaitu adalah yang bisa hidup di dunia ini seperti kehidupan anak kecil. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa sombong. Kehidupan anak-anak kecil itu enak sekali, Bang. Iri tidak ada, hasad tidak ada, sombong tidak ada, suka berkawan, suka nyapa, suka senyum. Bahkan rezekinya itu aja, kadang-kadang 2.000, 5.000, 10.000. Benar kan? Tapi suka bagi-bagi dan tidak ada rasa tidak ada rasa saling menganiaya. Tidak ada. Paling enak hidup di dunia kayak gitu. Tidak ada korupsi, tidak ada ngambil haknya orang, tidak ada itulah. Man taraka dunya qabla an tatrukahu. Yang amalannya itu aja. Tidak banyak seperti ulama, seperti para kiai. Bayangkan, suatu ketika datanglah salah satu sahabat Nabi mengadu ke baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaital maktubat?" Kalau saya cuma hanya melakukan yang wajib-wajib saja, yaitu adalah as-salawatul khams, menjaga 5 solat, wa sumtu Ramadan, lalu kemudian saya puasa di bulan Ramadan, walam a'mal ala dhalika syai', lalu kemudian saya tidak solat sunnah, saya tidak puasa sunnah, saya tidak melakukan yang sunnah, saya cuma melakukan yang wajib-wajib saja, yaitu adalah solat, puasa, tidak putus silaturahim, lalu kemudian saya baik-baik sama orang, itu yang cuma wajib-wajib saja. Apakah saya walam azid ala dhalika syai'an, saya tidak melakukan yang sunnah-sunnah, apakah saya layak masuk surga? Apa kata Nabi SAW? Masuklah engkau ke surga. Kita wajib belum tentu bisa melakukan, apalagi sunnah. Benar kan guys? Nah, maka paling minim yaitu adalah jaga yang wajib dulu. Yang pertama, solat 5 waktu. Saya dulu suka meninggalkan solat. Saya ini bukan langsung malaikat. Saya sama seperti kalian. Saya dulu di Makkah ketua geng motor. Nah, sampai jatuh saya ini. Kelihatan? Dulu preman saya. Saya dulu ketua geng, ngajak anak-anak, ayo main, ayo
Lalu kemudian hari berganti, musim berubah, alhamdulillah. Sekarang kadang-kadang malaikat, kadang-kadang setan. Enggak mungkin malaikat terus. Saya juga bisa pakai jeans, bisa pakai kaos hitam, pakai kacamata. Kalahlah kalian. Ganteng sekali. Saya dulu bang suka meninggalkan solat. Namanya masih anak muda. Lalu kemudian hari berganti, musim berubah. Ibu saya mendakwahi saya. Dengan apa? Dengan lagu yang bisa mengingatkan saya tentang solat. Suatu ketika saya itu malas solat. Lalu kemudian ibu saya menyinggung saya dengan lagu yang isinya tentang solat. Dia sambil masak baca lagu ini. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Begitulah ibu saya. Dakwah itu terbagi dua. Boleh dengan ceramah, boleh dengan lagu. Lebih berfungsi dengan lagu. Apalagi anak-anak muda sekarang. An-naf'u qad yakunu bil irsyadi wa qad yakunu bil insyad. Ada yang bisa menyampaikan dakwah dengan ceramah. Ustaz Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Gus Baha, Gus Ikdam, Gus banyak. Tapi ada juga yang bisa mengajak dalam kebaikan, bisa dakwah dengan lagu. Di antaranya yaitu adalah ibu-ibu. Itulah ibu saya. Masya Allah, tabarakallah. Bangga saya menjadi anaknya. Padahal dia bukan ustazah, bukan nyai, tapi Masya Allah, anaknya 10. Berapa kita? 10 bersaudara. Setiap pagi antri di depan WC. Cepat. Dari ayah saya sampai yang paling bungsu. Cepat, ayo mau kerja. Tidak ada antri, langsung masuk WC. Tapi tidak dapat handuk. Akhirnya saya minta handuk dari Ustaz Muhammad In'am. Ustaz, ada handuk? Tidak? Ada, Masya Allah. Saya tidak menyinggung bang, saya cuma cerita ke mereka. Ya, jangan bawa perasaan. Dan jangan video ini dikasih ke ibu, anaknya Ibu Suciati. Nanti saya tidak diterima di sini lagi. Janganlah, saya cuma cerita. Lalu kemudian itulah yang pertama. Yang kedua, dakwah ibu saya yaitu adalah tentang solat. Ara'aita idza shallaita al-maktubatil khams. Jagalah solatnya. Untuk tata cara menjaga solat mudah sekali. Caranya yang pertama, kalau kita menganggap solat ini sebagai kewajiban, sebagai beban, maka hukumnya menjadi wajib. Tapi kalau kita menganggap solat ini sebagai kebutuhan, maka hukumnya menjadi enak sekali. Contoh, ada orang sakit, lalu kemudian dia sakit, semua makanan yang dimakan oleh dia itu rasanya pahit. Mau tidak mau kata dokter, engkau ini harus makan. Kalau tidak makan, matilah engkau. Lalu dia merasa beban ketika makan. Gimana hukum makan? Yaitu adalah wajib. Benar kan? Tapi kalau engkau, kakak kalau mau foto saya, jangan sambil buka mulut ya. Di saat saya cute, imut, barulah. Nanti foto-fotonya kasih ke saya. Oke? Saya taruh di Instagram saya. Abdulbasit_Musfi. Jangan lupa follow. Oke ibu, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Nyampe mana saya ini? Nyampe mana saya tadi bang? Solat. Kalau kita menganggap solat itu, kalau kita makan sebagai menganggap makanan ini sebagai kebutuhan, Masya Allah dikasih meja, tapi tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kita menganggap makan itu seperti kebutuhan bang, hukumnya enak sekali. Walaupun kita itu makan cuman ikan apa itu namanya, ikan asin sama cabai. Itu makanan favorit orang Indonesia. Yang penting sambal. Pedas sekali. Ya Allah, saya tidak mampu.
Saya tidak seperti jamaah Indonesia. Orang Indonesia suka makan pedas. Saya tidak mampu. Enggak tahu. Intinya saya tidak kuat. Lalu kemudian itulah tata cara menjaga solat. Lalu kemudian tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan dua cara. Tau'an wa karha. Ada dua cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tau'an yaitu adalah sukarela dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, berkumandanglah adzan subuh. Hayya 'alas salah. Berkumandanglah adzan, saya sukarela dengan adzan ini, dengan solat ini, lalu saya melaksanakan solat. Tapi kalau kita menganggap, tapi kalau kita ada perasaan beban, terpaksa, ya itu adalah hukumnya menjadi wajib bang. Tidak enak solat bang, sama sekali. Masya Allah di sini, ini bukan pujian. Imam-imam di sini itu masih muda, suaranya mereka itu Masya Allah luar biasa. Maka datanglah, sering-sering datanglah, ramaikanlah masjid suci hati ini, sehingga kita itu insya Allah bisa masing-masing insya Allah bisa mempunyai masjid semacam ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama solatlah. Yang kedua kata ayah saya sebelum saya juga datang dari Makkah ke sini, pesan ayah saya terhadap saya yaitu adalah cuma dua. Pertama, jaga solatmu. Kedua, jagalah bacaanmu terhadap Al-Quran. Masya Allah. Padahal saya itu tidak minta air, langsung datang air. Coba saya berdoa dari Allah, minta makanan. Saya coba. Ya Allah, saya lapar sekali. Ya Allah, belum saya sarapan. Kira-kira datang makanan apa tidak? Yang pertama solat, jagalah solatmu, jagalah. Makanya mengapa solat itu berat? Karena pahalanya yaitu adalah surga. Andai pahalanya yaitu adalah kipas angin, siapa yang mau? Benar kan guys? Berat itu menjaga solat. Makanya afdal ibadah yaitu adalah ketika engkau melaksanakan solat di awal waktu. Paling bagus. Kalau bisa, kalau ingin menjaga solatnya di awal waktu, jalanlah sama atu-atu. Masya Allah. Atu-atu ini kadang-kadang mereka datang sebelum adzan. Mereka datang ke masjid. Ngapain? Ke WC. Ya, untuk hajat dulu. Kan enggak salah. Jalan-jalanlah sama atu-atu. Saya suka jalan-jalan sama atu-atu. Yang sudah banyak batunya, saya jalan sama dia. Saya dapat banyak hikmah dari mereka. Meskipun mereka itu bukan ahli hadis, bukan ahli Quran, tapi pesan orang, pernah saya duduk sama orang tua, pesannya dia terhadap saya itu cuma satu. Apa kata dia? Uruslah solatmu, Allah akan urus rizkinya engkau. Wow, amazing. Oh my God, enak sekali. Cuman urus solatnya, lalu Allah kasih rizki, akan urus rizki kita. Masya Allah, tabarakallah. Dari situ saya coba untuk menjaga solat. Dari usia 16 sampai sekarang. Mudah-mudahan istiqamah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, dakwah ibu saya itu yaitu adalah untuk solat. Kedua, yaitu adalah tentang Quran. Dia selalu menyampaikan, nak, jangan sampai dalam sehari tidak pernah mengaji. Harus mengaji. Nih kakak-kakak, adik-adik, besti-besti, harus mengaji dalam sehari. Oke? Bisa? Nih, ada salah satu orang yang banyak dosa. Dia itu selalu banyak dosa, bang. Dosanya entahlah, dosa apapun lah yang ada di pikirannya engkau. Entah mabuk, entah zina, entah apalah. Intinya dia itu seorang berdosa. Dia itu dosa balik.
ketika dia balik, dia itu selalu membaca surat Al-Mulk. Maka ada 30 ayat di dalam Al-Quran, 30 ayat yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Surat apa namanya? Surat Al-Mulk, yang bunyinya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu suara orang banyak hutang. Angkatkanlah suaranya. Allah. Coba. Itu terpaksa. Oh. Pelan-pelan. Allah. Ayo. Masya Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. No, ya. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Masya Allah, tabarakallah. 30 ayat yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Surat apa? Surat Tabarak. Seorang pendosa ini bang, dia itu berdosa balik. Lalu kemudian meninggallah. Ketika dia meninggal, datanglah Munkar Nakir, datanglah surat Al-Mulk. Kata Munkar Nakir, anak ini, laki-laki ini harus ditarik ke neraka karena dia seorang pendosa. Dosanya yaitu adalah dosa besar, maka harus ditarik ke neraka, harus disiksa. Datanglah surat Al-Mulk mengatakan kalian tidak boleh membawa ini ke neraka. Mengapa? Karena kalau kalian bawa dia ke neraka, itu seolah-olah kalian menyiksa dia. Berdialoglah mereka, lama berdialog. Kata surat Al-Mulk, tetap ini tidak boleh dibawa ke neraka. Karena di hatinya dia ada Al-Quran. Kalau kalian menyiksa dia, itu kalian seperti seolah-olah menyiksa saya. Berdialoglah mereka, lama berdialog, akhirnya mereka lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa masalah kalian? Ada apa ini? Lalu apa kata Munkar Nakir? Ini seorang pendosa, harus ditarik ke neraka. Kata Al-Mulk, saya tidak rela melihat dia di neraka karena di hatinya dia dan dia selalu membaca surat Al-Mulk. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya weslah, tariklah ke surga. Masya Allah, tabarakallah. Maka walaupun abang ini banyak dosa, kakak ini banyak dosa, jangan dianggap dosa, jangan disangka dosa itu adalah harus mabuk, zina, khamr baru dosa. Dosa itu adalah bersangka buruk terhadap Allah, itu dosa. Bersangka kurang baik terhadap kawan, itu adalah dosa juga. Berbicara tentang kawan, tentang tasnya teman, tentang make upnya teman, sok-sok cantik. Coba lihat bibirnya, itu pun dosa. Benar kan Besti? Kerudungnya kredit. Contoh. Itu perempuan. Kalau laki-laki jarang ada yang gosip-gosip. Benar kan? Mereka sibuk dengan rokok. Ahli hisab. Masya Allah. Itu pun dosa. Makanya surat Al-Mulk ini dapat banyak gelar. Di antara gelar surat Al-Mulk, Al-Munjiyah, An-Najiyah, yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, yang bisa banyak. Maka abang-abang, kalau abang telusuri orang-orang soleh dulu bang, mereka itu tidak banyak ilmu, tidak hafal Al-Quran banyak,
tapi mereka itu punya amalan yang selalu dibacakan oleh mereka, yaitu adalah surat Yasin. Pada hari Kamis malam Jumat baca Yasin. Lalu kemudian ada yang membaca surat Al-Mulk. Lalu kemudian ada yang membaca surat Al-Kahfi. Pilihlah satu di antara mereka, bang. Kalau Al-Kahf itu Masya Allah pahalanya, kelebihannya adha'alahu ma bainal jumu'atain, dapat cahaya di antara dua Jumat. Cahaya apa? Cahaya ilahi, bukan cahaya ini. Ini cahaya supaya saya itu kelihatan ganteng. Padahal saya itu sudah ganteng. Tapi mereka meragukan saya. Contoh, faham bang? Man taraka dunya qabla an tatrukahu. Jangan membawa perasaan dengki, iri. Ini Masya Allah, tetangga yang beli kulkas, saya yang kedinginan. Tetangga yang beli microwave, saya yang kepanasan. Benar kan ibu? Tidak di sini, di sana. Jangan bawa perasaan dengki, iri, hasad, sombong. Buanglah perasaan itu. Hiduplah seperti anak kecil. Terima aja. Tidak harus terlalu kaya sehingga engkau bahagia. Jangan disangka kebahagiaan itu letaknya di materi. Harus punya Al-Fard. Saya aja tidak punya Al-Fard. Saya cuma punya Al-Fatihah. Tapi kemarin saya naik Al-Fard. Al-Fardnya siapa? Al-Fard punya Ibu Suciati. Duduklah saya bang di mobil Al-Fard. Kayak gini kan? Hidung saya kayak gini. Mau turunin jendela. Ternyata enggak bisa. Ini di hati saya. Engkau ini Abdul Basit orang kampung. Tidak bisa engkau ini menurunkan jendela. Malulah engkau. Masya Allah sekali bang. Al-Fardnya luar biasa bang. AC dari sini, dari sini, dari sini. Biasanya saya itu naik angkot di Makkah. Tapi angkot di Makkah itu ber-AC. Bukan seperti di sini. Di sini saling keringatan. Nyampe kantor, padahal bau keringatan. Itu di film bukan di sini. Maka bang, kalau bisa, abang kalau mau hidup seperti anak kecil, tidak ada rasa dengki, iri, hasad, sombong, duduklah sama orang-orang yang tidak ada perasaan kesombongan. Duduklah sama mereka. Banyak di dunia ini bang. Seperti Gus Baha, Masya Allah, ilmunya banyak. Duduklah sama orang-orang yang sederhana, sehingga kita itu enggak terlalu cinta sama dunia. Untuk dunia ini engkau ini harus ada prinsip, liyaqilla ma tafrahu bihi wa liyaqilla ma tahzanu bihi. Jangan terlalu cinta sama dunia, jangan melepaskan dunia juga. Harus bisa mengamalkan ayat ini seperti Ibu Suciati, Masya Allah. Beliau mengamalkan ayat ini, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Nah, kok bisa beliau mengamalkan? Bayangkan, Ibu Suciati ini seorang pembisnis. Bisnisnya banyak. Lalu kemudian beliau mendirikan masjid. Fid dunya hasanah. Lalu nanti dibalas oleh Allah. Wa fil akhirati hasanah. Jangan meninggalkan dunia ini lalu berkata, saya mau hidup segitu aja. Yang penting ibadah, solat, puasa. Cari nafkah untuk anak, untuk istri, untuk diri sendiri, itu pun ibadah. Apalagi kalau abang ikhlas dalam pekerjaan. Tidak menganiaya orang. Tidak ini, tidak korupsi, tidak riba, tidak macam-macam. Itu termasuk ibadah juga bang. Carilah pekerjaan yang bagus. Tidak harus kerja di kantor sehingga kelihatan wow, amazing. Jualanlah, enggak apa-apa. Saya di Makkah jualan kambing. Jualan kambing, jualan onta, jualan sapi. Bayangkan, seganteng ini jual kambing. Nabi dulu juga, Nabi Muhammad jual kambing. Saya sangka kalau jualan kambing itu tidak banyak uang, ternyata banyak uang bang. Abang mau lihat ATM saya? Banyak uang saya.
Masya Allah, jualanlah, enggak apa-apa, jangan malu. Jangan gengsi, jangan egois dalam kehidupan ini. Tak apa-apa, engkau hitam. Namanya laki-laki. Kalau ibu jangan. Di sini hitam, di sini putih. Ngeri. Hiduplah sederhana. Lepaskanlah dunia ini. Maksudnya jangan terlalu cinta. Biasa-biasa aja. Tapi jangan terlalu cinta sama dunia, jangan terlalu melepaskan dunia. Ada banyak orang yang berkata, tinggalkanlah dunia ini, kejarlah akhirat. Itu salah. Kalau kita meninggalkan dunia ini, yang akan menguasai dunia ini yaitu adalah orang-orang yang non-muslim. Maka abang-abang, kakak-kakak harus jadi seorang pembisnis seperti sahabat-sahabat Nabi. Artinya zuhud itu yaitu adalah enggak terlalu tamak terhadap dunia ini. Dikasih oleh Allah segini, terima. Dikasih oleh Allah segini, terima. Jangan terlalu tamak, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Seperti kita. Dikasih oleh Allah cincin di sini, minta di sini. Dikasih 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 di sini, minta di sini. Sampai ada yang kemarin saya lihat di mana? Di Malioboro. Saya kemarin jalan-jalan. Alhamdulillah, jamaah tidak tahu bahwa saya itu jalan-jalan karena saya pakai jeans. Pakai jeans. Saya lupa tidak pakai masker. Saya suka jalan-jalan seperti kalian. Jangan dianggap saya malaikat. Berarti dia masih terus. Maka itulah bang, hiduplah. Duduklah sama orang-orang yang sederhana, yang kehidupannya cuman yaitu adalah kerja, jaga solat, ngaji, ada waktunya untuk mengaji. Setelah itu tidak iri, tidak dengki, tidak sombong, enak, ahli hisab, weslah. Tidak mau ikut urusan orang, tidak menganiaya orang, tidak korupsi, tidak ini. Hiduplah sederhana ini. Man taraka dunya qabla an tatrukahu. Abang-abang, kakak-kakak harus punya satu amalan. Kalau tidak bisa di dunia, kalau tidak bisa sering membaca surat Al-Mulk, bacalah surat Yasin. Tidak bisa baca surat Yasin, harus sering-sering istighfar. Sering-sering istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Lihat barang mahal, astaghfirullah. Lihat mobil mahal, astaghfirullah. Lihat cantik, lihat cewek cantik, istighfar apa subhanallah? Subhanallah, alhamdulillah katanya. Berarti kita sama bang. Masa istighfar belum disentuh, jangan istighfar. Alhamdulillah. Lihat nenek-nenek, astagfirullah. Contoh, sering-sering istighfar. Siapa yang sering istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hasib. Yang sering istighfar dapat 3. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Yang abang dalam keadaan kesulitan, tidak dapat pekerjaan, tidak dapat jodoh, lalu kemudian uangnya tidak banyak. Min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesulitan ada solusi. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan, setiap yang menurut engkau ini tidak ada jalan sama sekali, maka Allah kasih kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang tidak pernah disangka-sangka sama kita. Masya Allah, tabarakallah. Nih ada Masya Allah di sini yang memiliki masjid sejati, yaitu adalah Sepam. Beliau yang bisa ngusir, beliau yang bisa, silakan. Siapa namanya? Beliau yang tahu kapan saya pakai jeans. Benar kan? Ganteng enggak, Mas? Ganteng enggak? Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama, yang beruntung di dunia ini yaitu adalah man tarakat dunya qabla an tatrukahu, yang bisa hidup dalam keadaan yaitu
Lalu kemudian dia berusaha untuk beramal, entahlah satu amalan, entah solawat, entah istighfar, entah baca Al-Quran, entah pilihlah satu amalan. Abang harus punya satu amalan yang sering dipegang, yang sering dibaca sama engkau. Tidak bisa baca Quran, istighfar. Tidak bisa istighfar, sering-sering bersolawat. Kata Nabi, "Idza aradallahu bi'abdin", kalau engkau ingin dalam kebaikan, kebaikan rumah tangga, kebaikan bisnis, kebaikan perjalanan, kebaikan entahlah, intinya dalam kebaikan terus, maka yassarallahu lahu lisanahu, maka Allah mudahkan, lancarkan lidahnya ini untuk sering-sering bersolawat. Coba kita bersolawat. Ya man sallaita bi kullil anbiya. Tidak hafal? Pura-pura hafal. Yang penting mulutnya kayak gini. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man allafta quluban lil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulallah, bi ummi wa abi ataituka sayyidi, salatun wa salam. Habibi ya ataita bis salami wal huda Muhammad. Habibi ya. Giliran solawat, coba lagu-lagu TikTok, pasti semua bersuara. Aku terpesona memandang wajahmu yang cantik. Giliran lagu TikTok semua hafal. Janda yang mana yang kau senangi. Lanjut bro. Sosok malaikat engkau ini, ketuk kepala kau. Harus punya amalan. Yang pertama, yang beruntung di dunia ini, man taraka dunya qabla an tatrukahu. Yang kedua, man barra walidayhi qabla an yufariqahu. Berbaktilah kepada orang tua. Gimana cara berbakti kepada orang tua? Yaitu adalah paling minim, bang. Paling minim. Kalau tidak bisa membahagiakan orang tua, jangan sampai menyusahin orang tua. Ini pesan saya kepada abang-abang yang seusia saya. Makin dewasa bang, makin kita itu harus sadar bahwa kita ini harus berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu bang dengan dua cara. Yang pertama di saat dia hidup, yang kedua di saat dia meninggal. Di saat dia hidup, jangan sampai menyusahkan mereka. Ajaklah mereka makan, ajaklah mereka jalan-jalan. Ini abang-abang ini cuman sama doi gitu kan? Abang punya doi? Hah? Punya doi enggak? Sama doi jalan-jalan, makan enak-enak, tapi sama orang tua tidak pernah sama sekali. Jangan kayak gitu. Harus membahagiakan orang tuanya. Ini bukan pujian. Insya Allah dalam minggu ini saya mau beli HP Samsung yang terbuka kayak gini untuk ayah saya. Insya Allah doakanlah saya. Saya mau kasih kepada beliau sehingga insya Allah Allah balas insya Allah. Itu cuman cara saya berbakti kepada beliau. Karena beliau ngasih saya kode. Nak, HP saya error nak, dia bilang. Dia tahu anaknya banyak uang kan? HP saya error nak, tidak bisa telepon ke engkau. Padahal dia lagi teleponan. Oh iya pak, iya pak. Ya. Nanti saya, abah mau yang mana? Tertarik dengan yang mana? Dia bilang, yang itu terbuka itu seperti Al-Quran. Di hati saya, oh pinter mancing ini. Oh iya pak, saya belikan nanti. Kalau bisa kayak gini aja bang, kasih HP kepada orang tua.
Itu berbakti bang. Maka abang-abang yang banyak uang, ajaklah orang tuanya. Belikan emas, belikan makanan, apa yang dia suka. Belikan jilbab, belikan gigi baru. Berbaktilah bang. Walaupun contoh, ayah kita seorang non-muslim, tapi kita muslim. Apakah kita itu harus berbakti? Harus. Tapi tidak harus taat sama dia. Contoh, kalau dia berkata, sana engkau zina, sana engkau mabuk. Orang tua nyuruh kayak gini, kita itu tidak boleh taat sama dia. Cukuplah berbakti kepada dia. Kita itu bang tidak akan bisa merasakan nikmat orang tua kecuali kalau mereka sudah meninggal. Baru kita datang, kenapa nangis? Kenapa nangis? Ketuk kepala kau ini. Kalau ada orang yang nangis kayak gini, berarti dia itu anak durhaka. Tidak pernah dia berbakti kepada orang tua. Pesan saya, kalau ingin sukses di dunia ini, berbaktilah kepada orang tua. Lihatlah Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat. Saya di sini itu sendiri bang. Sendiri saya di Indonesia ini. Marilah kita nangis bersama. Orang tua saya itu semua di Mekah. Cerita saya datang ke sini itu apa? Kata ayah saya, kalau Abdul Basit duduk di Mekah, cuman jadi guru ngaji, lalu kemudian bawa jamaah, jadi mutawif, itu tok. Ilmunya tidak berkembang, maka dia muwakafkan saya lillahi ta'ala di Indonesia. Di hati saya, enak kali ya. Datanglah saya ke Indonesia ini bang, kenalan tidak punya, kawan tidak punya, pekerjaan tidak punya. Wallahi billahi tallahi. Datanglah saya ke Indonesia ini 2020 atau 2019 terakhir. Datanglah saya cuman membawa 10 juta. Kayak gini kan? Nah, padahal kalau dirialkan, kalau dijadikan uang Arab kayak gini. Kecil sekali. Intinya bawa saya 10 juta. Nyampe lah saya ke Surabaya. Lalu kemudian cita-cita saya itu mau jalan-jalan. Akhirnya ibu saya nelpon. Nak, nenekmu sakit di Pontianak. Pergilah engkau ke sana. Pergilah saya ke sana bang. Beli tiket bolak-balik. Sisa berapa? 7 juta. Datanglah sepupu-sepupu saya. Mereka berkata, engkau dari Mekah. Engkau orang kaya. Ayo traktir. Di hati saya, setan lah engkau ini. Tapi mau tidak mau saya harus traktir bang. Akhirnya saya traktir. Habislah sekitar 4 juta. Sisa berapa bang? Sisa 3 juta. Duduklah saya di Surabaya ini. Mintalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, macam mana ini? Saya hidup dengan 3 juta ini? Tidak bisa. Saya tidak punya kawan di sini. Minta dari orang tua, malu ya Allah. Saya sudah berewaan ya Allah. Malu saya minta. Gimana ya Allah saya hidup di dunia ini? Lalu kemudian nangislah saya bang. Sholatlah di tengah malam. Doa saya itu cuma satu. Ya Allah, fulus. Cuman itu yang saya minta. Fulus surga. Fulus surga. Alhamdulillah. Setelah itu datang banyak undangan. Sekarang saya keliling Indonesia terus. Jadwal saya sampai bulan April. Setelah dari Jogja ke Lampung, dari Lampung ke Palembang, dari Palembang ke Medan, dari Medan ke Aceh, keliling Indonesia. Itu semua keberkahan orang tua. Berbaktilah. Kalau bisa ngasihlah sesuatu untuk orang tua. Tidak bisa ngasih HP, tidak bisa ngasih makan, ngasih perasaan kebahagiaan. Ajaklah orang tuanya untuk berbicara, untuk berdialog. Orang tua, ibu-ibu ini kalau diajak lucu-lucu, diajak cerita-cerita sama anaknya, gimana perasaan ibu? Bahagia kan? Nah, ajaklah mereka. Oke bang? Itulah pesan saya. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang beruntung di dunia ini, man arda khaliqahu qabla an yalqah. Apa artinya? Yaitu adalah ada satu amalan yang lebih hebat daripada haji, umroh, sedekah, bangun masjid. Satu amalan yang lebih dari itu semua. Amalan apa? Yaitu adalah ar-ridha biqada'illah.
yang menerima takdirannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih oleh Allah ujian, disyukuri. Dikasih oleh Allah kekayaan, disyukurin. Jangan disangka bahwa ujian yaitu adalah cuman penyakit, yaitu adalah kemiskinan. Allah berfirman, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah akan memuji semua orang yang sudah banyak ilmu, dikasih oleh Allah ujian. Yang tidak punya ilmu dikasih ujian, yang punya banyak harta dikasih ujian, yang miskin dikasih ujian, yang sakit itu ujian, yang sehat itu pun ujian. Apakah engkau ini pergi ke masjid apa tidak? Apakah engkau ini sering datang ke pengajian apa tidak? Itu semua ujian bang. Man arda khaliqahu qabla an yalqah, yang bisa menerima takdirannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang ada yang bisa menerima takdirannya Allah, ujian Allah. Ada beberapa orang. Contoh saya. Kadang-kadang saya itu dikasih ujian oleh Allah, lalu saya tidak menerima. Selalu kadang-kadang berkata kayak gini, ya Allah, saya ini sudah hafal Quran, penceramah. Kenapa pesawat ini terbang duluan? Kenapa dia tidak nunggu saya dulu? Karena saya itu telat. Kadang-kadang saya tidak terima ujian itu karena saya ketiduran di bandara. Sering saya ketiduran di bandara. Sering bang. Duduklah saya kayak gini. Sebenarnya tidak mau tidur, tapi karena lihat hamba-hamba Allah yang cantik, tertidurlah saya. Terbanglah pesawat. Lalu saya tidak menerima ujian itu. Ya Allah, saya ini dari tadi duduk di sini. Kenapa pesawat itu lebih awal dia terbang? Kenapa enggak nunggu saya? Untuk menerima takdirannya Allah itu berat bang. Siapa yang bisa? Yaitu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah melalui dua orang tua. Kalau dua orang tua itu sudah ridha terhadap engkau, maka itulah tanda Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ridha terhadap kita. Inilah tiga orang yang beruntung di dunia ini, yang bisa mentaraka dunia qabla an tatrukahu, yang bisa hidup dalam keadaan yaitu adalah tidak ada rasa musuh, dengki, iri dengan segalanya. Lalu dia jaga solatnya, lalu dia punya satu amalan. Yang kedua, man barra walidayhi qabla an yufariqahu, yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga, man arda khaliqahu qabla an yufariqahu, siapa yang bisa menerima takdiran Allah, ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam wa ilmuhu atam, wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum saya tutup acara ini, kira-kira ada pertanyaan dari jamaah? Boleh di dalam tema, boleh di luar tema. Silahkan. What can I do for you? Orang berbisnis, kadang-kadang kita tidak mempunyai modal. Kita punya modalnya, kita minta pinjam dari bank umum, istilahnya bukan bank syariah. Ada yang berpendapat itu haram. Padahal kita bisa bekerja dengan pinjam modal tersebut, kita bisa menarik pegawai-pegawai untuk menghidupi keluarganya. Nah, itu yang saya tanyakan, apakah meminjam modal dari bank umum itu semua hasil dari kerja itu haram semua atau seperti apa? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisnisnya kakak apa? Bikin mie. Bikin mie? Iya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini beli mie dari ibu. Amin. Bahagia? Iya. Saya juga bahagia. Tapi dikasih dulu mie-nya baru saya bahagia. Iya. Apakah boleh minjam saya dari bank, entahlah banknya apapun? Boleh, asal tidak ada riba, baru haram. Mungkin yang difahami oleh ibu haram yaitu adalah kalau ada riba. Uang dengan uang yaitu adalah haram, riba. Saya minjam 10 juta,
dari bank atau dari orang. Lalu kemudian beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan yang depan, saya itu harus bayar 11 juta, 12 juta. Berarti ada tambahan 2 juta, 1 juta kan? Itu haram, riba. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau saya minjam 10 juta, bayar 10 juta, enggak apa-apa. Faham Ibu? Kan kalau di bank kan pasti ada berapa 0, berapa gitu kan, 10 tidak kembali 10 pasti kan ada lebihnya, karena kalau untuk perkantoran kan untuk bayar pegawai dan sebagainya kayak gitu. Makanya jangan sampai terjebak meminjam dari sana. Hindarilah riba. Itu namanya riba. Itu yang artinya haram. Kita minjam 10 juta, dibayar lebih dari 10 juta untuk apa? Itu riba namanya. Tidak usah ke bank. Pergilah ke orang-orang kaya. Pergilah ke sepupu-sepupu. Pergi, sepupu tidak dikasih. Enggak. Berarti sama miskin semua. Sama-sama orang bisnis. Pinjamlah dari saya. Saya kasih. Kalau ada jaminan, saya akan bayar dalam 1 bulan. Saya akan bayar dalam ini, saya kasih. Tapi 10 juta, 20 juta, tak apa. 200 juta, kaburlah engkau. Tidak harus ke bank. Hindarilah. Yang ada riba itu, saya tidak berkata bank ya. Saya berkata, hindarilah yang ada di situ riba. Capek Ibu. Wallahi capek sekali. 10 juta bayar lebih dari 10 juta untuk apa? Itu yang diharamkan oleh Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang yang suka makan riba, nih dengarin, yang suka makan riba nanti pada hari kiamat engkau akan berdiri dalam keadaan seperti kerasukan setan. Di dalam Al-Quran kayak gitu. Kata kawanmu, nah ini yang makan riba. Kata dia, engkau juga makan riba. Kenapa engkau di sini sama saya? Hindarilah riba, hindarilah. Mau minjam uang tidak harus ke sana. Orang-orang banyak. Pinjamlah dari sepupu, dari kawan. Kalau tidak mau dikasih, ya karena ibu itu banyak hutangnya kayaknya. Oke Bu, paham insyaAllah? Mudah-mudahan rezeki ibu banyak. Amin. Halal. Amin. InsyaAllah makin sukses dalam kehidupan ini. Amin ya Rabbal. Amin. Amin. Alamin. Atau ibu saya kasih solusi. Datanglah ke Ibu Suciati. Ini udah datang. Anaknya maksudnya. Oh. Minta untuk buka bisnis. Jangan minta hutang. Minta, Ibu saya butuh modal. InsyaAllah dalam sebulan, dalam 2 bulan saya balikkan. Tapi saya belum tahu apakah dia akan restore apakah tidak. Ibu mau minjam berapa emang? Enggak. Alhamdulillah ya Allah, tidak jadi. Oke Bang, hindarilah riba Bang. Hindarilah riba. Kalau suka makan riba, doanya tidak diterima oleh Allah. Umrahnya tidak diterima oleh Allah. Hajinya pun tidak diterima oleh Allah. Suka korupsi, makan uang rakyat, makan uang orang, menganiaya orang. Datanglah ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaika wa la sa'daik. Baliklah engkau. Umrahmu tidak diterima, hajimu tidak diterima. Zaduka haram, uangmu haram. Wa akluka haram, makananmu haram. Wa libsuka haram, pakaianmu haram. Itu semua haram. Mudah-mudahan kita selamat insyaAllah dari riba. Amin ya Rabbal. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Izin bertanya, Ustaz, sedikit cerita. Ini kan ada tadi yang ini yang beruntung ya, orang-orang yang beruntung. Di situ kan ada poin di mana berbakti kepada orang tua dan kalau bisa jangan sampai nyusahin mereka. Nah, saya mau cerita, ada teman saya, orang tuanya itu kan KDRT, ada kekerasan rumah tangga, ayahnya ke ibunya lah. Nah itu masih boleh Kak kita berbakti sedangkan ayahnya sendiri udah nyakitin ibunya gitu. Udah udah main tangan terus segala macam
sampai akhirnya cerai gitu. Nah itu masih boleh apa gimana gitu? Apa kita cuman ke ibu aja? Gitu? Karena kan ayahnya udah nyakitin ibunya. Itu gimana? Terima kasih, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa dianggap sebagai orang tua oleh kita yaitu adalah 3 orang. Yang pertama, man rabbaka, ayah kandung. Yang kedua, man 'allamaka, guru. Itu sebagai orang tua kita. Yang ketiga, man zawwajaka, mertua. 3 ini abang harus berbakti kepada mereka. 3. Ayah kandung, guru, mertua. 3 ini tidak bisa dikurangi dari 3. Kalau ayah saya berantem sama ibu saya sampai mereka itu cerai, apakah saya itu tetap harus berbakti? Harus tetap. Walaupun mereka ada masalah. Mereka ada masalah bukan sama engkau. Engkau sebagai anak, engkau bisa nasihatin orang tua. Tapi bukan engkau yang menasihatin, yaitu adalah ustaz. Engkau sampaikan kepada ustaz. Ustaz, saya ada laki-laki Fir'aun, ustaz. Hah? Laki-laki Fir'aun? Siapa? Ayah saya, ustaz. Ayahnya engkau Fir'aun? Iya. Kenapa? Karena dia mukul ibu saya. Minta tolong ustaz, sampaikan ke dia bahwa nanti kalau suka mukul, nanti kalau dia sakit gimana? Siapa yang bantu dia? Siapa yang mandiin dia? Tidak mungkin tidak lain yaitu adalah pasti keluarganya dia. Maka pesan saya kepada abang-abang yang sudah menikah ataupun belum menikah, jangan sampai mengangkat tangannya ini kepada istri, kepada anak, kepada ibu. Engkau emosi, keluarlah dari rumah. Keluar. Saya sendiri kalau emosi, saya tidak suka duduk di rumah. Langsung saya keluar. Tapi kalau ada laki-laki yang sampai mukul perempuan, entah dia istrinya, entah dia adiknya, entah dia ibunya, itu bukan laki-laki bagi saya. Bukan laki-laki engkau. Engkau ini sok-sok laki. Kalau engkau laki-laki, datanglah kemari. Ketuk kepala kau, baru tahu rasa. Jangan sampai. Tugas kita bang harus berbakti. Sampai dia meninggal kita itu harus berbakti. Berbakti di saat hidup jangan sampai menyusahin. Berbakti di saat mereka meninggal, istighfar atas nama orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbighfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal al-ahya'i minhum. Harus berbakti bang. Mudah-mudahan kita ini sebagai anak muda, kita insya Allah berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Oke abang? Walaupun ayahnya engkau non-muslim, kita itu harus berbakti. Jangan ikut campur dalam masalah rumah tangga. Namanya mereka itu rumah tangga pasti adalah. Tapi kita itu tidak sampai di sini berbakti, di sini tidak. Walaupun dia itu keras, bang, kita datanglah ke dia. Sampaikan ke dia, jangan sampai bang mukul ibu. Baba, ibu ini cinta sama abah, makanya dia rela untuk nikah sama abah. Kasihlah beberapa perasaan gitu. Tapi jangan abang yang sampaikan. Sampaikan ke ustaz, ustaz yang sampaikan ke dia. Oke bang? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Ayo yang ketiga yang terakhir. Setelah itu saya tutup. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada saya tutup. Siji, loro, telo, bukan telur kan? Telu, terus ini babat. Oh kirain babat. Papat. Cepat tanya, malah nunggu mereka ini. Tidak ada, ya wis lah. Langsung doa. Itu tadi apa itu? Bukan bang. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rizkinya,
banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak giginya, banyak bininya. Aminkan. Mudah-mudahan kita insya-Allah bisa hidup seperti Ibu Suciati. Di dunia kaya, di akhirat pun kaya. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang tutup dengan doa. Ayo, ketika saya berdoa, angkatlah tangan ini. Oke, Bang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah. Wa sahhil li amri, mudahilah usaha kami ya Allah. Waj'alna min ahlil Qur'an, jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran. Warfa'illahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina, angkatkanlah darajat orang tua kami ya Allah. Ballighna ziyarata baitikal haram, sampaikanlah kami ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarga kami ya Allah. Amitna ala husnil khitam, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Fi ahsani maqam, di tempat yang paling mulia, yaitu adalah di kota Madinah. Bersama siapa, di samping siapa? Ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atil a'marana, panjangkanlah umur kami. Wa akthir khairana wa malana wa banina, banyakkanlah harta kami dan keturunan-keturunan kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallillahumma wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bisirri asraril Fatihah.